Oke guys, kembali lagi di channel Ahabah. Nah ini gue on cam ya. Jadi gue udah lama nih nggak on cam lagi ya. Gue akan membahas seputar tentang bug hunter ya. Kemarin gue udah pernah membahas bug hunter juga kemarin. Jadi kali ini gue akan membahas tentang tips and triknya untuk menjadi bug hunter. Nah kemarin kan gue sedikit menjelaskan tentang bug hunter ya. Pengertian dari bug hunter, apa aja yang dia bug hunter. Nah sekarang gue akan ngebahas tentang bug hunter itu sendiri. Tipsnya bagaimana sih untuk menjadi bug hunter? Sorry ya, ini bajunya kurang ajar jadi gue nggak akan gue report gitu ya, nggak akan gue share gitu ya. Oke, sekarang gue akan ngebahas tentang bug hunter itu seperti apa. Jadi bug hunter itu contohnya seperti ini. Bug hunter itu kemarin gue bahas tentang bug hunter itu sebagai penemuan di mana suatu sistem ada celahnya gitu ya. Apalagi dari celah keamanan tersebut itu bisa ditemukan gitu oleh manusia gitu ya. Nah, banyak kejadian atau kasus yang belum terpecahkan, artinya sistemnya belum terpecahkan kenapa bisa terhacker atau bablas namanya kejebol kertas. Nah, ini makanya digunakan bug hunter. Artinya apaan? Ketika bug hunter ini mulai ada gitu ya, berarti kan maksudnya udah bukan 100% aman, cuman ada defense-nya gitu. Artinya ada pengamanan sendiri gitu ya, dibandingkan tidak ada bug hunter dan tiba-tiba di-report begitu saja, di-publish begitu saja tanpa ada bug hunter tersebut gitu ya. Nah, guna dan fungsi bug hunter ini biasanya digunakan untuk bisa kemarin gue bahas apa namanya? Lupa gue namanya. Untuk bisa mencegah, atau artinya ketika dia tahu ada celah keamanan yang rentan dan ada salah satu hacker yang mau meretas salah satu sistem, si bug hunter ini udah ketahuan gitu. Artinya udah mereport nih lo celah keamanannya yang rentan seperti ini, coba tolong diamankan gitu, tolong di post ulang gitu atau dibenarkan ulang. Nah, sekarang gua akan ngasih nih tips and triknya bagaimana sih menjadi bug hunter itu. Ini gue sedikit rangkum di laptop gue, jadi mungkin nanti gue akan skillnya gue akan taruh di sini ya, atau di sini gue lupa ya, di sinilah ya. Jadi yang pertama satu ya, mempelajari terlebih dahulu tentang core bisnis perusahaan yang menaungi program. Nah artinya ini bug hunter itu yang kemarin gue bilang, artinya bukan sebuah aplikasi atau bukan sebuah dokumentasi ya yang bisa gue sebut. Jadi sebuah bug hunter kan berawal dari kata bug ya, artinya error gitu ya. Nah, berarti ini harus bisa kita sendiri yang mengekspor gitu, di mana bug-bug tersebut terdapat gitu ya. Itu pertama. Terus yang kedua, scope target luas ya. Yang luas mengharuskan seorang bug hunter untuk responsif dan fokus dalam satu bidang ya, dalam jangka waktu, apalagi dengan banyaknya sistem dan aplikasi ya yang dalam program bug bounty. Artinya sebisa mungkin kalian harus bisa mengeksplor, apalagi tingkatan seperti ini tuh banyak sekali yang harus kalian lewatin gitu ya, sebelum kalian bisa terjun ke bug hunter. Nggak gampang loh, susah beneran, jujur susah. Nah, terus yang kedua, jika kalian menginginkan jika yang tadi atau yang sekarang ketiga, yang ketiga, jiwa mengeksplor kalian tinggi ya, karena ketika kalian, gue ngomongnya bug hunter aja ya, nggak usah bug bounty gitu ya, sama aja bug hunter dan bug hunter itu sama. Ketika kalian memahami salah satu kondisi bug hunter atau bug bounty, susah banget gue ngomong bug bounty aja, jadi rasa ingin tahu kalian tuh tinggi.
ya. Nggak cuma sekedar apa-apa pasrah gitu, enggak. Karena bug bounty ini adalah mencari bug, mencari kesalahan gitu ya, mencari sistem yang rentan gitu ya. Kalau kalian apa-apa nyerah, mudah stres dan lain sebagainya, mending nggak usah gitu ya. Mending udah stuck di tempat aja, dan nggak usah kebak banti segala macam. Dan ini biasanya harus tahu tentang seluk beluk sistem. Yang tahu seluk beluk sistem boleh nih dicoba untuk menjadi bug hunter gitu ya. Silakan dieksplor sendiri. Terus yang ketiga, tadi yang keberapa gue lupa. Pokoknya yang ketiga, pokoknya segitu lah ya. Mencari tujuan. Nah, seperti yang kemarin gue bahas tentang pemrograman, semua tujuannya apa gitu ya. Nggak sewenang-wenang kalian untuk menjadi bug hunter itu menjadi apa. Bang, gue mau jadi hacker. Bang, gue mau jadi ini. Bang, gue mau jadi tujuan pertama kalian apa? Sorry kalau misalnya ada suara masuk. Ya, ada traktor masuk dan sebagainya. Sorry banget karena ini bukan di rumah gitu ya. Jadi tujuan kalian untuk menjadi bug hunter itu apaan? Kalau misalnya tujuan kalian untuk menjadi bug hunter adalah sebagai keamanan, untuk menjadi keamanan sistem, ya silahkan, asal yang baik gitu kan, asal yang baik, nggak asal-asalan gitu ya. Artinya kalau ketika kalian mendapatkan report, dan ketika kalian mendapatkan salah satu bug di saat di celah keamanan, kalian harus mereport ulang ke bagian perusahaan tersebut. Apakah banyak bang yang menggunakan hal tersebut? Banyak nih. Ini salah satunya yang menyediakan bug hunter ya, yang menjadikan suatu perusahaan yang mungkin kalian bisa coba di sini cari-cari informasi tentang bug hunter. Terus selanjutnya ini gue lupa selanjutnya yang berapa, yang sering kali menemukan bug ya, yang kita dapatkan dari nilai sejauh mana kita mendemonstrasikan bagian yang kita eksploitasi ya terhadap bug tersebut. Sebagai contoh ya, contohnya saya menemukan bug HTML injection gitu ya. HTML injection bukannya SQL injection. Ada berbagai macam bahasa pemrograman yang diinjeks. Ya, injection itu bukan berarti SQL injection doang gitu ya. Artinya berbagai macam injection gitu ya, serangan-serangan. Terus sangat simpel pada fitur login aplikasi ya. Di sini menyimpan 8 karakter atau ultrafiled ya. Pada awalnya saya hanya mendemokan dengan memasuki tag komentar HTML. Nah, gak usah seperti itu dulu lah ya. Ini cerita dari orang-orang ya. Ini cerita dari orang-orang yang gue lihat dari laptop gue sendiri nih. Sorry gue nggak ngepost. Jadi silahkan kalian baca di sini. Nanti gue screenshot juga. Nah, contohnya nggak usah kebak banti aja dulu ya. Celah keamanan kalian aja sendiri. Ketika kalian membuat portofolio, terus kalian membuat satu sistem aplikasi dan lain sebagainya, coba kalian serang sendiri aja dulu. Serang sendiri, pentest sendiri, dan apa-apa sendiri. Ketika kalian menemukan bug atau lain sebagainya, nah baru kalian coba explore. Apa nih yang salah? Oh ini berarti ini. Oh ini berarti ini. Yaudah, kalian benerkan dulu. Baru disitulah bug bounty-nya mulai. Ketika sudah mengeksplor hal yang kecil aja dulu, baru mengeksplor hal yang besar. Karena bug bounty ini, apalagi ke salah satu perusahaan, jika benar kalian bisa menemukan bug ini, achievement-nya sangat besar, nggak kecil lagi guys. Jadi untung buat kalian ketika kalian bisa menemukan bug, artinya celah keamanan yang sangat rentan gitu. Terus apakah ada roadmap? Nah, untuk roadmap ini gue bisa salah satu nanti gue di link deskripsinya gue akan ngasih tentang roadmapnya ya. Di sini gue udah namanya udah disiapkan dan ada namanya GitHub. Silakan kalian kunjungin di GitHubnya, di link GitHubnya. Nanti gue kasih link GitHubnya di kolom deskripsi. Di sini tertera dalam laptop gue nih ya, di roadmapnya kalian harus mengenal apa aja yang dipelajarin. Yang pertama, komputer fundamental. Ini sangat penting banget ya. Fundamental komputer itu sangat penting, apalagi kalian yang baru oknum lagi kan, kaum awam ya, yang mungkin baru belajar komputer ya pahamin aja dulu ya komputer, dari mulai materi komputernya, akan komputer, cara menggunakannya dan lain sebagainya. Capek gua. Terus yang kedua, kalian harus mengenal, ini kan bagian teknikal ya, jadi ada berbagai macam ya, harus belajar teknikal. Yang pertama tadi komputer fundamental, yang kedua komputer networking atau jaringan komputer,
Terus yang ketiga operasi sistem. Ya, ini kalian harus juga tahu bagaimana cara mengoperasikan sistem. Terus command line, ya. Di command line ini kalian harus paham tentang Windows, Linux, Ubuntu dan lain sebagainya. Sistem OS yang bisa kita sebut mah. Dan di sistem OS kalian harus bisa menguasai, minimal tahu gitu ya, cara menggunakan terminal dan cara menggunakan Git dan lain sebagainya. Mungkin di video sebelumnya gue udah pernah bahas ya tentang Git, yaitu silakan ditonton aja dulu ya. Ini juga sama ya. Terus yang selanjutnya programming. Ini wajib. Di programming ini bahasa pemrograman itu banyak ya, termasuk ada misalnya ada JavaScript, PHP dan lain sebagainya. Itu harus kalian kuasain, dan di sini mungkin di roadmap ini termasuk adalah C#, C++, C# nih ya. Terus Python, JavaScript dan PHP. Ini minimal kalian tahu fundamentalnya dan kalian tahu dasarnya. Nggak usah nguasain tapi intinya tahu gitu ya. Kalau kuasain silakan dikuasain, cuman intinya tahu aja dulu dan tahu di mana celah keamanan bisa diretas. Seperti itu. Nah, setelah itu nanti gue akan kasih e-booknya dan lain sebagainya. Di sini GitHub-nya lengkap, mungkin ada e-booknya dan lain sebagainya. Intinya kalau misalnya kalian mau jadi bug hunter yang baik gitu ya. Dan gue nge-share seperti ini bukan untuk buat disalahgunakan, tapi gue akan men-share ilmu yang gue tahu, yang gue pahamin dari 2 hari kemarin atau 3 hari kemarin, gue lupa. Gue penasaran tentang bug hunter itu seperti apa, bahkan gue cari-cari di Telegram dan lain sebagainya, di grup-grup itu tentang bug hunter itu seperti apa, tapi tidak menemukan gitu ya bug hunter itu seperti apa. Gue juga masih penasaran untuk mendalami lagi, apalagi gue lebih arahnya ke teknikal gitu ya. Oh ya bang, terus seberapa penting kita seberapa banyak kita menguasai bahasa pemrograman? Jawabannya ada di diri sendiri. Kalau misalnya lo mau memahami bahasa pemrograman 1, 2, 3 pembahasan pemrograman silahkan. Cuman kalau yang bisa satu pemrograman fokus, kalau bisa sampai bisa disebut titisan Einstein atau Bill Gates gitu ya. Jadi kalau kalian bisa pemrograman silahkan. Tapi yang paling penting adalah teknikal, yang bagian Windows dan command line tentang Git dan lain sebagainya itu sangat penting. Karena di dunia industri tidak menggunakan flash disk, tidak menggunakan hard disk dan lain sebagainya, kita menggunakan Git dan GitHub. Yang belum tahu tentang Git dan GitHub silahkan tonton di video sebelumnya. Mundur dulu di video ini ya, karena ini video paling tinggi. Maksudnya video pembahasan paling tinggi yang menurut gua paling tinggi. Jadi silahkan kalian mundur dulu, skip dulu di sini, mundur dulu di pembahasan tentang Git dan GitHub. Oke, sampai sini aja untuk menjadi bug hunter, dan tips and triknya silahkan dicatat di buku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa dan bye-bye.